Pernah nggak sih ngerasa udah ngikutin semua nasihat sukses yang ada, tapi kok hidup gini-gini aja? Nah, jangan-jangan masalahnya bukan di usaha kita, tapi di nasihatnya itu sendiri. Oke, di sini kita bakal bongkar beberapa kebenaran pahit yang justru bisa ngebuka jalan buat kita ngebangun hidup yang benar-benar luar biasa. Udah siap? Kita semua pasti pernah dengar kan, ikutin aja passionmu atau yang penting koneksi. Tapi gimana kalau ternyata nasihat-nasihat umum itu justru yang bikin kita mandek di zona biasa-biasa aja? Tenang, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin kita semua. Yuk kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos pertama, yang penting itu koneksi. Kita tuh sering banget disuruh buat networking, ketemu orang baru, membangun jaringan. Kedengarannya keren kan? Tapi gimana kalau ternyata di awal karir, fokus ke networking itu malah buang-buang waktu? Coba kita lihat kenapa. Coba deh bayangin, di awal karir kita tuh belum punya banyak hal buat ditawarin. Nah, di saat kayak gitu, networking bisa kerasa kayak kita lagi nge-miss koneksi. Beda ceritanya kalau kita fokus dulu buat ngebangun sesuatu. Entah itu keahlian, portofolio, atau karya nyata. Karena gini, hubungan profesional itu suka nggak suka transaksional. Kalau kita punya nilai yang jelas, kita nggak perlu ngejar-ngejar peluang. Peluang itu yang bakal datang sendiri nyamperin kita. Nah, kutipan ini pas banget kan? Keahlian itu magnet paling kuat. Jadi daripada sibuk nyari-nyari orang yang tepat, mending kita fokus jadi orang yang tepat. Jadi orang yang dicari. Itu baru fondasi jaringan yang beneran kuat dan otentik. Oke, sekarang kita bahas mantra sakti lainnya yang mungkin paling sering kita dengar. Ikuti gairahmu atau follow your passion. Gimana kalau saya bilang nasihat ini sebenarnya bisa menyesatkan? Ternyata, gairah atau passion itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun. Gini cara kerjanya. Coba deh pikirin, passion itu kan emosi. Dan emosi sifatnya naik turun. Hari ini kita semangat banget soal A, besok bisa jadi udah bosen dan pindah ke B. Ngebangun seluruh karir di atas fondasi yang gampang goyah kayak gini, itu resep jitu buat gagal. Ini nih contoh klasiknya. Mungkin kamu suka banget minum kopi, terus mikir, wah passionku itu bikin kedai kopi. Tapi faktanya, nyeduh kopi itu mungkin cuma 5% dari kerjaan. Yang 95% lagi, ngurusin karyawan, pemasaran, perizinan, sampai bersih-bersih toilet. Semua hal yang mungkin sama sekali nggak kita nikmatin. Inilah jebakan di mana hobi sering disalahartikan sebagai panggilan karir. Terus, kalau bukan mulai dari passion, mulainya dari mana dong? Nah, ini alur yang sebenarnya jauh lebih realistis. Passion itu bukan titik awal, tapi hasil akhir. Kita mulai dengan nyobain sesuatu, terus kita kerja keras biar jadi jago di bidang itu. Saat kita udah jago, rasa percaya diri muncul. Nah, kombinasi antara jago dan pede inilah yang akhirnya ngebakar api passion yang sejati, yang tahan banting. Kita semua pasti takut sama yang namanya utang, apalagi utang finansial. Tapi ada utang lain yang jauh lebih bahaya karena nggak kelihatan. Utang yang muncul setiap kali kita menunda-nunda. Setiap kali kita bilang, nanti aja belajarnya. Atau besok aja deh mulainya. Utang ini diam-diam numpuk. Namanya utang kebodohan. Dan bunganya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk peluang yang hilang. Setiap kesempatan emas yang lewat gitu aja karena kita belum siap. Setiap pintu yang ketutup karena kita nggak punya kuncinya. Makin lama kita nunda buat belajar, makin mahal bunga yang harus kita bayar nanti. Lihat deh perbandingannya jauh banget kan? Biaya buat belajar, entah itu waktu, uang, atau bahkan ego kita, itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama biaya dari ketidaktahuan, yaitu hidup yang mandek dan penyesalan. Orang-orang paling sukses di dunia itu adalah mereka yang paling rajin nyicil utang ini setiap hari. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Kita sering banget kejebak dalam kelumpuhan analisis, terlalu takut bikin keputusan yang salah. Padahal, beban yang paling berat itu bukan kesalahan, tapi keputusan yang nggak pernah kita ambil. Bergerak maju, bikin salah, terus belajar dari situ, itu jauh lebih baik daripada diam di tempat. Karena dalam hidup, momentum itu skalanya. Oke, sekarang kita ngomongin resiko. Tapi bukan resiko yang ngawur ya, melainkan taruhan yang cerdas. Taruhan pada aset paling berharga yang kita punya, diri kita sendiri. Apalagi kalau kita masih muda, di mana ruang buat eksperimen itu adalah kemewahan terbesar kita. Kuncinya ada di konsep taruhan asimetris. Gampangnya gini, sebuah taruhan di mana kalau kita berhasil, keuntungannya bisa mengubah hidup. Tapi kalau kita gagal, kerugiannya masih bisa kita tanggung. Menang besar atau cuma kalah sedikit sambil dapat pelajaran berharga. Usia 20-an itu waktu emas buat taruhan kayak gini. Kenapa? Karena aset terbesar kita itu waktu dan energi, bukan uang. Tanggung jawab juga biasanya masih minim. Coba pikir, apa sih resiko terburuk dari nyobain ide bisnis, pindah kota, atau belajar skill baru? Paling cuma kehilangan sedikit waktu dan uang.
tapi potensi keuntungannya. Wow, seluruh arah hidup kita bisa berubah total. Dan yang paling penting buat diingat, gagal itu bukan game over. Anggap aja kayak respawn di video game. Kita nggak balik ke level 1 dengan tangan kosong. Kita balik lagi dengan pengalaman, dengan pengetahuan soal jebakan mana yang harus dihindari. Setiap kegagalan itu justru bikin kita lebih pinter buat ronde berikutnya. Poin terakhir ini mungkin yang kedengarannya paling nggak keren, tapi justru ini yang paling nentuin segalanya. Kita sering mikir kesuksesan itu datang dari momen-momen besar yang heroik. Padahal, kehebatan yang sejati itu lahir dari kemampuan kita buat ngelakuin hal-hal yang membosankan secara konsisten. Di balik setiap medali emas, ada ribuan jam latihan yang itu-itu aja. Di balik setiap buku bestseller, ada ribuan jam menatap halaman kosong. Semua orang bisa semangat di hari pertama, tapi juara sejati itu adalah mereka yang tetap datang di hari ke-100, saat udah nggak ada lagi yang nonton dan tepuk tangan udah lama berhenti. Bayangin lari maraton. Garis start dan finish itu pasti rame banget sama penonton. Tapi pertarungan yang sebenarnya itu terjadi di kilometer-kilometer yang sepi di tengah-tengah, pas cuma ada kita dan jalanan di depan. Disitulah mental kita benar-benar diuji. Kemampuan untuk jatuh cinta sama proses yang membosankan inilah yang misahin antara pemenang dan mereka yang cuma ikut-ikutan mulai. Jadi, apapun yang udah terjadi di masa lalu, kesalahan, kegagalan, atau hal-hal yang nggak adil, anggap aja semua itu cuma prolog, cuma latar belakang cerita. Karena bagian terpenting dari buku hidup kita bukan bab-bab awal, tapi bab yang akan kita tulis mulai hari ini saat kita memutuskan buat pegang kendali. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita. Kita udah tahu aturan main yang beda. Kita udah lihat jebakan-jebakan dari nasihat umum. Sekarang, pena ada di tangan kita. Pertanyaannya sederhana, cerita kayak apa yang mau kita tulis?